Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Di antara sebab-sebab azab kubur adalah kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, tidak menjaga diri dari air kencing, mengadu domba, ghibah, dan meratapi jenazah. Berikut adalah gambaran tentang azab kubur menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, disempitkan kuburnya. Kuburan saling berhimpitan sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Rasulullah SAW menceritakan tentang orang kafir setelah mati. Gelarkanlah untuknya alas itu dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Kemudian datanglah kepada seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia." Maka dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang jelek." Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang kedua, dirobek-robek mulutnya. Tidak hanya itu, tapi juga dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecah kepalanya di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah. Bila mau keluar dari sungai itu, dilempari batu pada mulutnya. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril dan Mikail alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, "Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Keduanya pun menjawab, "Ya, adapun orang-orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat, orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang-orang yang kau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, dicabik-cabik ular-ular yang besar dan ganas. Rasulullah SAW bersabda, "Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka?" Mereka menjawab, "Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, dipukul dengan palu dari besi. Nabi SAW bersabda, "Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, 'Apa jawabanmu tentang orang ini?' Rasulullah SAW. Dia mengatakan, 'Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Maka kedua malaikat itu mengatakan, 'Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca?' Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia." Muttafaq alaih. Yang kelima, diperlihatkan neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan tampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk golongan penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, 'Ini calon tempat tinggalmu,' hingga Allah SWT membangkitkanmu pada hari kiamat." Muttafaqun alaih.
Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah beberapa gambaran azab kubur menurut Al-Quran dan hadis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.